Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhaliza. Saya dari kelas C semester 2, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya di sini akan menyelesaikan tugas UAS, yaitu dengan mata kuliah Neuroscience. Dosen pengampu Dr. Andes Ibu Yuliantina MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi-materi tentang neuroscience. Yang pertama yaitu ada cepalocaudal. Cepalocaudal adalah arah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dimulai dari kepala dan ke kaki. Hal ini berarti bahwa kemajuan fisik anak dalam struktur dan fungsi berawal dari bagian kepala menuju badan dan selanjutnya kaki. Materi yang kedua yaitu tentang proximodistal. Pola proximodistal merupakan pola pertumbuhan dari pusat tubuh dan bergerak ke arah tangan dan kaki seperti kendali otot tubuh dan lengan akan lebih mudah dilihat pada bayi sebelum kendali tangan dan jari. Baiklah, saya di sini pernah menonton video yang Bu Ane berikan, yaitu tentang pengamatan anak. Nah, yang saya lihat, pandangan anak merespon pada saat mengambil biskuit dan mata simetris. Yang kedua, anak rileks dan mengunyah sebelah kanan, dan anak bisa melalui proses menggigit, setengah memakan biskuit, mengambil makanan sendiri, dan proses menelan. Dan pengamatan anak yang kedua yaitu merangkak. Kita melihat anak yang pertama yaitu anak itu mengikuti arahan dengan baik. Yang kedua, anak merangkak menggunakan lutut. Yang ketiga, anak tidak bisa melangkah ke belakang karena dia selalu melangkah ke depan dan dia tidak bisa melangkah ke belakang. Tangan kanan dan kiri konteral, berdiri dengan kedua kaki rapat. Jadi ketika dia berdiri, dia kaki sangat rapat pada saat dia proses berdiri. Anak merangkak maju sampai batas yang ditentukan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang neuroscience. Apa itu neuroscience? Neuroscience merupakan satu bidang kajian mengenai sistem syaraf yang ada di dalam otak manusia. Neuroscience juga mengkaji tentang kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Sistem syaraf dan otak merupakan bagian fisikal bagi proses pembelajaran manusia. Dan neuroscience ini kita belajar tentang otak dan fungsi otak. Selanjutnya yaitu tujuan kita belajar neuroscience itu adalah dalam perspektif yang luas, neuroscience memiliki tujuan yang penting dalam mempelajari otak manusia, yaitu eksplanasi, menerangkan bagaimana sistem syaraf dapat bekerja sepanjang hidup, melihat sistem indrawi, mengatur respon terhadap stimulus, mengontrol memori kerja, dan mengeksplanasi kejadian-kejadian misterius. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan tentang otak. Apakah itu otak? Otak merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh yang terletak di dalam rongga tengkorak, yaitu kranium, yang dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Oleh karena itu, otak adalah tubuh alat yang sangat penting bagi manusia. Karena kalau tidak ada otak, manusia tidak akan berpikir dan tidak akan bisa memecahkan masalah. Selanjutnya ada fungsi otak. Kita harus tahu ya, kita mempunyai otak itu harus ada fungsinya. Yang pertama ada mengkoordinasi perilaku. Kalau kita tidak berperilaku, berarti kita tidak ada otak. Makanya sangat penting manusia itu mempunyai otak untuk berperilaku. Yang kedua, menyelesaikan masalah, perencanaan, dan fokus. Nah, kita mempunyai otak itu untuk menyelesaikan masalah. Setiap ada masalah apapun itu, kita berpikir dan kita berpikir bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah itu. Dan gunanya otak juga untuk fokus. Kalau tidak fokus berarti
kita tidak mempunyai otak. Yang ketiga, menimbang baik dan buruk. Yang keempat, ada mengatur emosi serta mengatur impuls atau informasi rangsang. Jadi, otak juga mengatur emosi kita sampai mana emosi kita untuk bisa menahan emosi kita. Baiklah, itu saja materi yang saya paparkan tentang ilmu neuroscience. Langsung saja kita ke kesimpulan. Apa kesimpulan dari ilmu neuroscience ini? Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam mencapai kompetensi pedagogik, khususnya kemampuan menganalisis, mengintensis, mengevaluasi, dan menciptakan teori neuroscience dalam pengembangan pembelajaran pada anak usia dini. Untuk menguasai kompetensi tersebut, mata kuliah ini akan melakukan pembahasan tentang studi ilmiah, tentang hakikat neuroscience, otak dan sistem syaraf, neuroscience dalam pembelajaran, stimulus pembelajaran neuroscience pada anak usia dini. Baiklah, itu saja materi tentang ilmu neuroscience yang saya sampaikan. Dan saya terima kasih banyak untuk Ibu Irma sudah mengajar di kelas C PG PAUD, yaitu tentang ilmu neuroscience. Terima kasih, kita sudah bisa belajar otak, belajar syaraf otak, belajar fungsi otak, dan terima kasih untuk Ibu Irma. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami semua semoga bermanfaat dan sehat selalu. Baiklah, itu saja materi yang saya berikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.